Banyak yang menganggap bahwa pusaka ini adalah pusakanya dukun bayi, lantaran namanya yang identik dengan kelahiran cabang bayi. Tapi masa iya dukun bayi punya ageman sebagus ini? Tapi konon banyak juga yang mengatakan bahwa mendekati musim pilkada seperti ini itu pusaka ini memang sangat diburu dan banyak dicari, karena memang taksunya yang baik untuk para politikus. Bagaimanakah untuk kebenarannya? Mari kita bahas. Pusaka ini berbalut busana warangka model Branggah Yogyakarta, berbahan kayu sono keling, bahan kayu yang begitu istimewa. Dilengkapi dengan pendok bunton kuningan ukir tatah lawasan, yang secara keseluruhan membuat pusaka ini nampak prasojo, merabu, dan tentunya ndudut ati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Dapur Brojol Pamor Tejo Kinurung Tangguh Tuban Pajajaran. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp4.400.000. Jika berkenan langsung silahkan komen di bawah atau capri kami. Brojol memang sangat identik dengan proses kelahiran bayi. Dalam istilah Jawa, brojol atau mbrojol adalah istilah ketika bayi itu lahir dengan lancar, gangsar, dan bahkan normal. Oleh sebab itu pula, brojol sering disebut sebagai pusakanya dukun bayi. Meskipun sebenarnya istilah tersebut hanya diperuntukkan pada peristiwa kelahiran bayi saja. Tentu saja statement itu tidak sepenuhnya benar. Tidak semua keris brojol adalah pusakanya dukun bayi. Ternyata banyak pusaka berdapur brojol yang merupakan pusaka dalam keraton, yang tentu saja memiliki garap dan kualitas yang sangat mumpuni dan begitu istimewa. Bahkan orang-orang zaman dahulu, pusaka brojol menjadi salah satu pusaka wajib bagi para lelaki Jawa di antara 3 pusaka lainnya, seperti tilam upih, tilam sari, ataupun jarak sang tumpeng. Brojol atau brojol secara harafiahnya itu artinya keluar secara paksa, dimaknai keluar dari permasalahan hidup, bahkan dengan kesulitan hidupnya. Sehingga doa yang tersemat dari pusaka ini barangkali sebagai petunjuk jalan keluar dari setiap kesulitan dan permasalahan hidup. Brojol juga diwajantahkan sebagai fitrah anak manusia, bukan hanya kelahiran seorang bayi saja, tetapi juga kelahiran jiwa yang baru dari jiwa yang sebelumnya yang penuh dengan hiruk-pikuk masalah dan keruwetan duniawi. Hal ini kalau di Jawa seperti halnya budaya ruwatan, yang mana orang yang diruat diharapkan mampu lahir kembali dengan jiwa yang baru, dengan jiwa yang bersih, bahkan suci seperti halnya bayi yang baru lahir. Meninggalkan kebiasaan buruk masa lalunya dan melepaskan karma buruknya, serta menjernihkan kembali hati serta pikirannya untuk hidup yang lebih baik. Yang membuat pusaka brojol ini menjadi lebih spesial adalah pamornya. Ia berpamor Tejo Kinurung, yaitu berupa perpaduan dari pamor sodo sakler dan pamor wengkon. Seluruh tepi bilah keris dilingkari pamor berbentuk garis menyerupai bingkai, dan di tengah bilah terdapat pamor yang menyerupai garis lurus dari pangkal sampai ujung bilahnya. Jika dilihat dari segi penempaannya, ia memang masuk tergolong pamor miring. Dan konon, menjelang pilkada seperti ini, pusaka Tosan Aji berpamor Tejo Kinurung itu memang banyak dicari sebagai cekelan ataupun pegangan bagi mereka yang mempunyai hajat dalam dunia politik. Karena pamor ini banyak diyakini memiliki taksu pendongkrak kepemimpinan, khususnya bagi bakal calon dan penguat kekuasaan yang diperuntukkan untuk incumbent. Secara pembacaan sesuai dengan motif corak pamornya itu begini. Pamor yang berbentuk garis lurus di tengah bilah keris melambangkan pertumbuhan karir, pangkat, jabatan, dan agar pemiliknya bisa meraih cita-citanya. Pamor adek ini juga memiliki makna agar pemiliknya dapat menempuh jalan yang lurus, serta memiliki keteguhan hati dalam menempuh kehidupan. Sedangkan pamor berbentuk bingkai pada tepi bilah keris melambangkan sebuah perlindungan. Jadi diharapkan pemilik pusaka berpamor Tejo Kinurung itu senantiasa mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Keris dengan pamor ini juga dipercaya memiliki tuah untuk melanggengkan jabatan ataupun kekuasaan. Garis adek di tengah bilah melambangkan jabatan atau pangkatan yang semakin tinggi, sedangkan pamor wengkon di tepi bilahnya itu melambangkan perlindungan.
Jadi bisa disimpulkan, jabatan ataupun pangkat pemilik keris Pamorte Jokinurung akan semakin meningkat dan terlindungi. Allahu a'lam. Pamorte Jokinurung juga dipercaya dapat melindungi pemiliknya dari mara bahaya, baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik. Dalam bahasa semiotik, garis tengah melambangkan pertumbuhan padi yang semakin tinggi, semakin merunduk. Simbol kepemimpinan yang demokratis dan dapat diterima oleh semua kalangan. Juga mewakili harapan sang empu agar sang pemilik menempuh jalan hidup yang lebih lurus serta memiliki keteguhan hati yang begitu luar biasa. Sedangkan garis yang membingkai yang biasa disebut wengkon atau tepen sebagai simbol circle of protection, perlindungan secara kasat mata maupun yang tak kasat mata. Yang jelas, pusaka ini bisa menjadi pepeling ataupun pengingat bagi kita semuanya, bagi para pemimpin maupun bagi bakal calon pemimpin, supaya bangsa ini bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin baru yang benar-benar diharapkan dan berpihak kepada rakyatnya. Matur nuwun dan salam dudut ati.